Halo, selamat datang di channel saya, EduStack. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang menentukan resultan vektor. Sekali lagi, menentukan besar dan arah resultan vektor dengan cara metode vektor komponen. Di video ini saya akan menjelaskan dengan sangat mudah dipahami. Nah, sebelum kita akan membahas, saya akan mereview lebih dalam lagi. Jangan lupa untuk ini, karena satu subscribe yang Anda berikan akan menambah semangat saya. Check it out. Baik, berikut adalah contoh untuk menentukan resultan vektor besar dan arah resultan vektor dengan menggunakan vektor komponen. Contohnya, tentukan besar dan arah vektor berikut. F1 nilainya 20 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Kemudian F2 nilainya 40 Newton membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X negatif. Dan F3 10 Newton segaris dengan sumbu Y. Nah, menentukan resultan vektor dengan menggunakan vektor komponen adalah dengan cara menguraikan masing-masing vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekali lagi, menentukan resultan vektor dengan menggunakan vektor komponen adalah dengan menguraikan vektornya, masing-masing vektor terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, berikut untuk F1 kita uraikan terhadap sumbu X. Kita proyeksikan. Ini F1X. Kemudian kita proyeksikan juga terhadap sumbu Y. Ini F1Y. Kita buat garis putus-putus saja. Nah, seperti itu kira-kira. Maka untuk menentukan nilai F1 pada sumbu X adalah F cos theta. Karena di sini 1, maka di sini gunakan F1. Nilai F1 adalah 20 Newton. Kosinus theta sudutnya adalah 60 derajat. Maka cos theta, cos 60 nilainya setengah. Maka nilai F1X adalah 10 Newton. Berikutnya untuk F1Y. Untuk F1Y, untuk nilai F1Y gunakan fungsi sinus. F1 sin sudutnya adalah 60 derajat. F1-nya tetap 20 Newton. Sinus 60 adalah setengah akar 3. Maka nilainya 20 kali setengah akar 3 adalah 10 akar 3 Newton. Itu untuk nilai F1Y. Selanjutnya F1 sudah habis. Tidak ada lagi yang mau kita uraikan. Selanjutnya adalah nilai F2. Dengan cara yang sama, proyeksikan F2 terhadap sumbu X. Kemudian kita uraikan F2 terhadap sumbu Y. Dengan cara yang sama, untuk F2X. F2X nilainya adalah F2 tetap gunakan fungsi cos theta. F2 nilainya adalah 40 Newton. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. 40 kali setengah akar 2 adalah 20 akar 2 Newton. Nah, di sini yang penting adalah karena vektor menentukan arahnya, dilihat F2 ketika diuraikan terhadap sumbu X ternyata berada pada koordinat sumbu X negatif. Sumbu X positif ke kanan, sumbu X negatif ke kiri. Maka ini kasih tanda negatif. Kemudian untuk F2
Y. F2 gunakan fungsi sin sudutnya. F2 nilainya tetap 40 Newton. Sinus sudutnya 45 derajat. Atau sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga 40 kali setengah akar 2 adalah 20 akar 2 Newton. Sekarang dilihat bahwa F2 terletak pada sumbu Y positif, maka nilainya positif. Selanjutnya menentukan nilai F3X dan F3Y-nya. Untuk yang ketiga, nilai F3 pada sumbu X. Nah, di sini sudutnya terhadap sumbu X adalah F3 terhadap sumbu X adalah 90 derajat. Maka kalau kita buat F3 cos, sudutnya adalah 90 derajat. Cos 90 adalah 0. Maka nilai F3X adalah 0. Selanjutnya untuk F3Y. Terhadap sumbu X, sudutnya adalah 90 derajat. Maka nilai F3 sin sudutnya 90 derajat 10 Newton. Sinus 90 derajat adalah 1. Sehingga nilai F3 pada sumbu Y adalah 10 Newton. Nah, yang paling penting di sini adalah tentang arahnya. F3 terhadap sumbu Y adalah searah dengan sumbu Y negatif. Sehingga nilai F3Y adalah negatif. Nah, selanjutnya tadi kita sudah dapatkan nilai masing-masing dari F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, dan F3Y. Maka kita harus menjumlahkan pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang pertama kita uraikan lagi, kita tuliskan ulang. Untuk nilai F1X tadi nilainya adalah 10 Newton. F1X 10 Newton. Kemudian nilai F2X tadi nilainya adalah negatif 20 akar 2 Newton. Kemudian F3X tadi nilainya adalah 0. Maka ini kita jumlahkan seluruhnya. Sigma Fx. Baik, jumlah seluruhnya adalah akar 2 nilainya adalah 1,4. 1,4 dikali 20 adalah 28. Negatif 28 ditambah 10 adalah negatif 18 Newton. Itu yang pertama. Yang kedua untuk sumbu Y-nya, F1Y tadi kita sudah dapatkan. F1Y nilainya adalah 10 akar 3. Kemudian F2Y. F2Y tadi nilainya adalah 20 akar 2 Newton. F3Y nilainya adalah negatif 10 Newton. Kemudian kita jumlahkan. Ini sigma Fy. Akar 3 adalah 1,7. Akar 2 nilainya adalah 1,4 tadi. 1,7 dikali 10 nilainya 17. 1,4 kali 20 tadi 28. 17 tambah 28 45. 45 dikurang 10 adalah 35 Newton. Sigma Fx-nya min 18 Newton. Sigma Fy 30 Newton. Nah, pertanyaan soalnya adalah besar dan arah.
Ada dua pertanyaannya, menentukan besar dan arah vektor. Selanjutnya, yang pertama untuk besar vektor. Besar vektor dikasih notasi kurung seperti ini. Besar vektor F sama dengan akar jumlah seluruh vektor di sumbu X kuadrat ditambah jumlah seluruh vektor di sumbu Y kuadrat. Nah, tadi sudah kita dapatkan nilainya sigma fx min 18 kuadrat tambah 35 kuadrat. Min 18 kuadrat tambah 35 kuadrat, kemudian diakarkan, tadi saya sudah dapatkan nilainya adalah 39,36 Newton. Ini untuk menentukan besar vektornya. Besar vektornya adalah 39,36 Newton. Pertanyaan yang kedua adalah arahnya. Arah vektor resultan ini adalah tangen theta, yaitu sigma Fy per sigma Fx. Sigma Fy tadi sudah kita dapatkan dan sigma Fx juga sudah kita dapatkan. Sehingga langsung kita masukkan nilainya 35 Newton dibagi negatif 18 Newton. Nah, nilai tangen tetanya adalah negatif 1,94. Tadi sudah saya dapatkan 1,94. Nah, ini bukan sudutnya, tapi masih nilai dari tangennya. Sementara untuk menyatakan arahnya dinyatakan dengan sudutnya. Maka nilai theta, maka sudutnya adalah arcus tangen dari negatif 1,94. Hasilnya adalah, tadi saya sudah dapatkan negatif 62,73 derajat. Arcus tangen 1,94 nilainya minus 62,73 derajat. Nah, pertanyaan yang pertama, besar vektor resultannya adalah 39,36 Newton dan arah vektornya adalah minus 62,73 derajat. Demikianlah pembahasan saya tentang menentukan besar dan arah resultan vektor dengan cara metode vektor komponen. Sangat mudah dipahami, bukan? Nah, jangan lupa untuk ini dan sampai jumpa.